Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Sri Stiani. Di video kedua kali ini mengenai sosiologi pendidikan, saya akan membahas mengenai guru. Guru itu apa sih? Pasti kan tidak asing bagi kalian semua. Dan pasti kerap sekali didengar setiap hari. Guru itu apa? Guru itu adalah yang memberikan suatu ilmu kepada peserta didiknya. Tetapi menurut saya guru itu tidak hanya di lingkungan pendidikan formal saja, tetapi di lingkungan keluarga paling utama ya, memberikan suatu pengembangan atau pendidikan karakter, yang dimana sebelum murid ataupun peserta didik tersebut terjun dalam dunia pendidikan secara formal, pasti akan diajarkan suatu budi pekerti pada orang tuanya. Dan masyarakat pun juga ikut serta dalam suatu bimbingan bahwa jika kita mengikuti suatu apa yang telah diberikan oleh masyarakat dan kita menindaklanjuti ataupun bertindak bersikap terhadap apa yang telah diberikan oleh suatu masyarakat sekitar, dan kita akan belajar dengan sesuatu itu dari orang lain, dan itu akan menjadikan mereka itu guru bagi kita. Ada kita juga mengatakan pengalaman itu guru yang terbaik. Oh iya, memang pengalaman itu merupakan guru terbaik. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu guru itu mengajar sebagai apa sih? Nah, guru itu mengajar sebagai apa sih? Nah, guru itu mengajar sebagai pekerjaan kah atau sebagai profesi? Nah, keduanya itu saling berkaitan. Sedangkan guru mengajar sebagai pekerjaan, yaitu pekerjaan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk memperoleh pendapatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan guru mengajar sebagai profesi, yaitu berarti mengonstruksikan jabatan sebagai guru dipandang sebagai profesi. Di sini kita akan bahas satu persatu mengenai karakteristik profesi. Yang pertama, karakteristik profesi yang pertama yaitu sumber pendapatan utama, yang dimana dalam suatu unsur bisa dikatakan suatu jabatan bisa dikatakan terlibat dalam suatu unsur profesi, bila mana itu termasuk salah satu profesi yang merupakan suatu pendapatan utama dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah curahan waktu kerja terbesar. Di sini, sumber pendapatan utama juga akan berpengaruh dalam suatu curahan waktu kerja terbesar, yang dimana jika profesi itu merupakan pendapatan utama, berarti waktu yang terbesar akan tercurahkan yaitu pada profesi tersebut. Yang ketiga yaitu keahlian dan kompetensi khusus. Di sini keahlian itu merujuk pada kemampuan mengajar, kemampuan mendidik, dan mengevaluasi atau yang lainnya. Sedangkan kompetensi khusus itu mengacu pada kompetensi profesional sebagai guru, yaitu penguasaan dalam mengajar atau memberikan bahan ajar, perancangan, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan khusus. Guru pasti akan mempunyai suatu pendidikan dan pelatihan khusus sebelum dia mengajarkan kepada peserta didiknya. Yang kelima yaitu standarisasi. Standarisasi di sini erat kaitannya dengan keahlian dan kompetensi khusus bahwa merupakan suatu standar. Yang keenam yaitu organisasi dan kode etik profesi. Organisasi dan kode etik, setiap organisasi memiliki organisasi dan kode etik profesi masing-masing. Guru di Republik Indonesia mempunyai suatu organisasi yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia.
Dan selanjutnya mengenai kode etik profesi guru Indonesia, kita akan bahas satu persatu. Guru berarti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Kode etik guru Indonesia yang kedua yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Dan yang keempat yaitu guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, yaitu guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial. Yang kedelapan yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang kedelapan yaitu guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya, peranan guru. Peranan guru itu apa sih? Kita akan bahas satu persatu. Peranan guru, konsep suatu peranan guru akan melahirkan suatu fungsi guru. Fungsi guru ada dua, yaitu fungsi manifest dari guru dan fungsi laten dari guru. Fungsi manifest merupakan berbagai konsekuensi dari praktik kultural yang disengaja atau disadari membantu penyesuaian atau adaptasi sistem. Sedangkan fungsi laten dari guru merupakan berbagai konsekuensi dari praktik kultural yang tidak disengaja atau tidak disadari membantu penyesuaian atau adaptasi sistem. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi manifest dari guru. Guru sebagai pengajar. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang maju maupun yang sedang berkembang pasti akan membutuhkan suatu guru untuk mengajar anak-anaknya. Yang kedua yaitu guru sebagai pendidik. Yang keempat yaitu guru sebagai teladan, di mana suatu pola tindakan ataupun yang dilakukan oleh guru itu merupakan sumber teladan. Maka dari itu apapun yang dilakukan oleh oleh guru yang diajarkan oleh anak muridnya itu adalah sebagai teladan. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengajarkan yang baik itu guru harus bisa menjadi suatu teladan bagi peserta didiknya. Dan yang keempat, guru sebagai motivator. Bahwa guru itu juga merupakan motivator bagi peserta didiknya untuk bisa menggapai mimpi atau cita-citanya kelak dalam suatu pendidikan formal setelah bersekolah, dan ia akan menjadi apa yang akan dicita-citakannya. Di sini guru akan selalu memotivasi dengan memberikan suatu pengajaran ataupun suatu wejangan ataupun suatu saran untuk bisa meningkatkan suatu motivasi anak untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakannya. Yang kemudian fungsi laten dari guru. Yang pertama yaitu guru sebagai teladan. Keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang peserta didik tergantung pada pelatihan yang diberikan kepadanya oleh guru. Yang kedua, yaitu guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas. Yang artinya, guru sebagai penyambung lidah kelas menengah atas yaitu telah menyebabkan para murid memiliki pandangan yang relatif
sama di antara mereka satu sama lain, yaitu pandangan dari perspektif kelas menengah atas. Pandangan yang sama tersebut di satu sisi memungkinkan mereka bisa bekerja sama satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu guru sebagai pengekal status quo, yang artinya yaitu keadaan status quo menunjukkan pada suatu keadaan yang relatif dalam situasi keseimbangan, tidak berubah atau stagnan. Keadaan seperti itu dikekalkan oleh guru melalui peranan yang dimilikinya. Seperti yang dikemukakan di atas bawah, guru melalui proses belajar mengajar telah melanggengkan nilai-nilai dan norma dari kelas menengah atas. Nah, yang kemudian yaitu sertifikasi guru. Kita akan bahas satu persatu. Sertifikasi guru itu apa sih? Ya. Sertifikasi guru merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi terhadap keahlian dan kompetensi guru. Melalui sertifikasi, aspek proses dalam setiap pendidikan dan pembelajaran bisa terstandarisasi. Karena setiap guru profesional bisa mengelola aspek input dalam pendidikan dan pembelajaran menjadi suatu output tertentu seperti yang diharapkan. Sertifikasi guru itu ada kompetensi guru dan permasalahan dalam suatu sertifikasi. Kita akan bahas satu persatu. Kompetensi guru merujuk pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045/U/2005. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Nah, permasalahan sertifikasi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, maka seseorang guru harus mencapai dalam permasalahan sertifikasi di sini, untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, maka seseorang guru harus mencapai skor objektif minimal sebesar 850 poin atau 57% dari skor maksimal, yaitu 1.500 poin. Jika skor objektif minimal tersebut telah dicapai, maka seorang guru bisa memperoleh predikat profesional. Yang selanjutnya, sertifikasi guru, kompetensi guru yaitu ada 4. Yang pertama, ada kompetensi pedagogi. Yang kedua ada kompetensi profesional. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Dan yang keempat ada kompetensi kepribadian. Dalam permasalahan sertifikasi ada beberapa yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor guru, faktor kelembagaan sertifikasi, faktor asesor, pendidikan dan pelatihan profesi guru, dan kelulusan dan profesionalitas. Kompetensi guru, kompetensi pedagogi. 1. Memahami peserta didik. Merancang pembelajaran, melakukan pembelajaran secara umum, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dipunyainya. Dan yang kedua yaitu kompetensi profesional adalah menguasai substansi, guru menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini meliputi beberapa indikator esensial, berupa memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menangani atau koheren dengan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi profesional di sini, guru menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.
Dan yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini meliputi subkompetensi dengan indikator efektif berupa mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik. 2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali murid, serta pendidik dan masyarakat sekitar. Dan kompetensi yang keempat yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini guru memiliki kepribadian mantap dan stabil, bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan mempunyai konsistensi dalam bertindak sesuai norma. Yang kedua yaitu memiliki kepribadian yang dewasa, bertindak sebagai pendidik, dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif. Tindakan yang didasarnya pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta memperlihatkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan memiliki perilaku yang disegani. Yang kelima, memiliki akhlak mulia, dan dapat menjadi teladan. Bertindak sesuai dengan norma religius atau iman dan takwa, jujur ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Permasalahan-permasalahan dalam sertifikasi. Yang pertama tadi ada faktor guru. Faktor guru yang pertama yaitu kualifikasi strata dan diploma strata 1 dan diploma 4. Yang dimana ini sangat berpengaruh pada suatu guru senior yang sudah mengajar lebih dari 30 tahun lebih. Jika mereka harus bersekolah untuk dan belum memiliki kualifikasi strata S1, dan jika harus bersekolah ataupun melanjutkan pendidikan strata 1, dan kemudian setelah lulus mereka usia mereka diwajibkan untuk pensiun, maka dia harus mengikuti pensiun. Di sini adalah permasalahan sertifikasi sendiri. Dan yang kedua yaitu keilmuan, yaitu bagaimana mengukur kompetensi dalam bidang keilmuan atau profesional yang tidak menjadi bidang studi di mereka menjadi studi S1 atau D4. Persoalan ini belum menemukan jalan keluarnya. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, keikutsertaan dalam forum ilmiah. Di sini informasi suatu pelatihan pendidikan di suatu kota akan lebih mudah diterima oleh guru yang ada di kota daripada yang ada di guru di suatu pedalaman. Yang kelima, kewajiban mengajar 24 jam. Permasalahan sertifikasi yang kedua yaitu faktor kelembagaan sertifikasi. Yang satu, penyelenggara. Permasalahan penyelenggara meliputi data belum inal dari LPMP, SK asesor baru belum diterima, nomor peserta tidak sesuai dengan kode bidang studi, Dinas Pendidikan belum mengirimkan dokumen portofolio, dan sebagainya. Yang kedua, koordinasi. Beberapa masalah koordinasi ditemukan, antara lain masalah SK asesor baru, keterlambatan distribusi portofolio, kesalahan dan keterlambatan data peserta, kesalahan pengisian portofolio,
distribusi informasi kebijakan baru. Dan selanjutnya yaitu masalah pendanaan. Ketika berbagai pihak telah menyelesaikan tugas seperti yang telah ditetapkan, namun kompensasi dan atau penghargaan dalam bentuk honor atau uang terhadap apa yang telah dilakukan belum bisa diterima segera setelah selesai pekerjaan yang mereka lakukan. Permasalahan sertifikasi yang ketiga yaitu faktor asesor, yaitu latar belakang pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan persyaratan yang dimiliki, di mana salah satu pendidikan harus dalam bidang pendidikan. Namun, karena memiliki jabatan tertentu di LPTK, dosen tersebut masih bisa ikut menjadi asesor. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menyamakan persepsi penilaian yang terlampau timpang antar asesor, sehingga diperlukan asesor netral dari luar. Permasalahan sertifikasi yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan guru. Jika seseorang tidak lulus dalam penilaian portofolio, maka dia mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan semua kompetensi, bukan terhadap kompetensi yang dinilai kurang atau tidak lulus saja. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dilihat sebagai aspiring. Permasalahan sertifikasi yang selanjutnya itu kelulusan dalam profesionalitas. Meskipun telah lulus sertifikasi guru, namun sebagian guru yang lulus tersebut belum menunjukkan kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional pada saat mereka melaksanakan proses belajar dan pendidikan di ruang kelas dari sekolah mereka. Dalam konteks ini, kelulusan dari suatu uji portofolio belum tentu secara substansi profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai guru. Demikian video penjelasan mengenai guru kali ini. Thank you for watching. Matur suwun, salam rahayu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.